Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi dan rasul karena sejatinya mereka adalah manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa manusia yang bersyukur itu sedikit sekali. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa yang bersyukur itu sedikit. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang sedikit itu. Itu orang yang pandai bersyukur akan nikmat Allah. Padahal ada janji Allah kepada manusia yang bersyukur. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Ibrahim, kita insyaallah sudah hafal ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidanakum. Jika engkau mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan lagi nikmatku kepadamu. Nah, ini janji Allah. Pun sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau ingkar terhadap semua nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang bersyukur itu membutuhkan kekuatan iman. Kenapa? Tidak sedikit manusia yang ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, itu justru mereka menjadi lalai, menjadi jauh, bukannya menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Diberikan harta yang banyak, bukannya dia menjadikan lebih dekat kepada Allah, tetapi malah lalai. Dia sibuk dengan hartanya, dia sibuk dengan urusannya. Kemudian diberikan jabatan oleh Allah, bukannya mendekat kepada Allah, malah jabatannya digunakan untuk keburukan, untuk memenuhi nafsunya, bukan untuk kemaslahatan. Kemudian dia mendapatkan prestasi yang baik, bukan menjadikan prestasi itu menjadi ketaatan kepada Allah. Akan tetapi prestasi itu justru malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih caranya kita bersyukur? Karena kita menganggap bahwa ketika kita bersyukur itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seperti tadi, kita ingin kaya, kemudian Allah kasih kekayaan, maka kita bersyukur.
kita menginginkan suatu jabatan, kemudian kita mendapatkannya, baru kita bersyukur. Jadi seolah-olah bersyukur itu ketika kita menginginkan sesuatu dan kita mendapatkannya, baru kita bersyukur. Padahal saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Justru tidak sedikit dari kita menganggap bahwa nikmat itu adalah bukan nikmat. Apa yang kita anggap itu bukan nikmat, padahal itu nikmat dari Allah, besar sekali. Apa contohnya? Udara yang Allah sediakan untuk kita secara gratis. Allah berikan udara, Allah sediakan udara ini, kita bebas menghirupnya, dan Allah kasih secara gratis. Bayangkan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah memasang tarif, satu kali hirupan udara yang masuk ke paru-paru kita 50 perak, maka berapa yang harus kita bayar? Mulai dari kita dilahirkan, pertama kali kita menghirup udara sampai detik ini, maka tidak akan mampu kita membayarnya. Kemudian kenikmatan apa lagi yang kita anggap itu bukan nikmat? Ya. Lapar, haus, itu juga nikmat. Bagaimana ketika orang tidak merasakan lapar? Dia sudah makan, sudah kenyang, kemudian kita kasih lagi makanan, maka tidak akan nikmat buat dia, karena dia tidak lapar, dia sudah kenyang. Maka kita tidak menganggap bahwa lapar, haus itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat, tapi kita melupakannya. Dan banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang kita anggap bukan nikmat. Maka dari itu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari mulai sekarang kita harus lebih jeli. Kita harus lebih jeli bahwa semua yang kita dapatkan, semua yang kita lihat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana kita caranya bersyukur kepada Allah? Nah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa cara bersyukur itu ada 3. Yang pertama yaitu dengan hati. Kita yakin bahwa semua yang ada di muka bumi ini, semua yang kita dapatkan, semua yang kita rasakan itu sejati dari Allah Jalla Jalaluh. Kita nisbatkan semua kepada Allah. Jangan sampai seperti Qarun. Allah sudah contohkan ya, manusia yang tidak meyakini bahwa itu dari Allah. Itu kisah Qarun. Kita tahu Qarun itu mempunyai harta yang sangat banyak, harta yang sangat melimpah. Bahkan Qarun itu mempunyai khusus pengawal yang memegang kunci hartanya yang ditaruh di gudang. Akan tetapi Qarun mengatakan bahwa semua yang dia dapatkan, hartanya itu semua hasil dari kerja keras dia, jerih payah dia. Dia merasa dia mempunyai ilmu. Dia menisbatkan kepada dirinya sendiri. Maka dari itu Allah tenggelamkan Qarun beserta hartanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian yang cara kedua yaitu dengan lisan kita. Setelah kita yakin bahwa semua dari Allah, kemudian yang kedua adalah dengan lisan, dengan memuji Allah, yaitu berterima kasih, memuji Allah seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika mendapatkan kebaikan, dia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Bahkan Rasulullah SAW ketika mendapatkan keburukan, beliau tetap memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Tidak sedikit dari kita ketika kita bangun dari tidur, kita lupa memuji Allah.
Padahal tidur itu adalah keadaan dimana kita mati sementara. Kemudian Allah membangunkan kita lagi. Maka seharusnya kita berterima kasih. Ketika bangun tidur, mata kita bisa dibuka, bisa melihat lagi, kita bisa sadar lagi, tahu keadaan sekitar kita, kita bisa melanjutkan lagi kehidupan kita, menjalankan kewajiban kita, beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita lupa bersyukur. Padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan, mencontohkan. Ketika beliau bangun tidur, beliau SAW memuji Allah dengan mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagimu ya Rabb, ya Allah, yang telah membangunkan aku setelah Engkau mematikan. Masya Allah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk mulai saat ini kita harus lebih jeli ya, perbanyak syukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita nih selalu taatnya kepada pimpinan. Contoh, kita bekerja di suatu perusahaan. Kita kerja harus masuk jam 8 teng. Barang siapa yang telat maka akan dipotong, maka akan kena sanksi. Nah, kita berusaha untuk tepat waktu karena kita takut akan kena teguran, bahkan takut di PHK, diberhentikan. Dan kita berusaha taat kepada aturan itu yang dibuat oleh perusahaan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah perusahaan kita ini bisa memberikan mata kepada kita? Apakah perusahaan yang tempat kita kerja bisa memberikan tangan kepada kita? Memberikan jantung kepada kita? Memberikan kedua kaki kepada kita? Tidak ada. Apa yang kita dapatkan dari perusahaan tempat kita kerja? Gaji. Sedangkan Allah yang memberikan mata kepada kita, jantung, paru-paru, tangan, kaki, semua yang ada di anggota badan kita, subhanallah, tidak bisa kita bayar. Tapi kita lalai. Tapi kita tidak berusaha untuk tepat waktu ketika Allah memanggil, hayya ala sholat. Kita cuek aja. Kita tidak berusaha seperti tadi kita di perusahaan kita jam 8 teng kita harus masuk. Tapi seruan Allah yang memberikan mata, jantung, semua anggota badan kita, kita lalai. Nanti sajalah, masih banyak waktu. Subhanallah. Jadi kita harus akui bahwa kita ini sudah dilalaikan oleh nafsu kita kepada dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian cara yang ketiga apa? Yaitu dengan anggota badan kita. Setelah kita yakin bahwa semua dari Allah, kemudian kita mengucapkan atau bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga dengan anggota badan kita, yaitu kita gunakan anggota badan kita untuk ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita gunakan tangan kita untuk kebaikan, untuk menolong orang lain. Kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kaki kita untuk berjalan ke tempat-tempat ibadah, ke rumah Allah. Ya. Jadi semua anggota badan kita gunakan untuk beramal soleh. Nah, itu 3 cara kita bersyukur atas nikmat kita, bersyukur kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur itu tidak akan tertipu dengan banyaknya amal. Kenapa? Berapa banyak manusia yang tertipu dengan banyaknya amal dia? Dia merasa bahwa dia ini sudah banyak beramal.
Dia merasa bahwa dia sudah melakukan amalan soleh yang banyak. Padahal kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak tertipu dengan banyaknya amal. Kita lihat Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat malam, Rasulullah SAW memperlama sholatnya, memperpanjang bacaannya, sampai Rasulullah SAW kakinya menjadi bengkak. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapus dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakur? Bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan tertipu dengan banyaknya amal, ya. Akan tetapi terbalik dengan kita sudah merasa banyak melakukan amalan-amalan soleh, terlalu percaya diri dengan amalan soleh. Ya, kita tahu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang kata Rasulullah SAW, fil jannah, kalian di surga. Tapi mereka tidak tertipu dengan itu. Mereka tetap melakukan amalan-amalan soleh yang banyak, karena mereka tidak tahu amalan mana yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka terus memperbanyak amalan-amalan soleh. Dan para sahabat, para salafus soleh itu ketika mendapatkan kenikmatan yang banyak, mereka justru takut dengan hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut untuk mempersiapkan jawabannya seperti apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah bertanya kepada mereka, "Dari mana engkau mendapatkan hartamu? Untuk apa kau gunakan hartamu?" Mereka takut dengan jawaban-jawaban dan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka ketika mendapatkan banyak kenikmatan, mendapatkan harta yang banyak, mereka bersegera menginfakkan. Bahkan ketika mereka mencintai suatu harta, justru mereka malah langsung menginfakkan hartanya, karena mereka ingin mendapatkan sesuatu yang besar di hadapan Allah, keutamaan yang besar, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalu birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Kalian itu tidak akan sampai kepada kebajikan, tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi semakin cinta kepada harta, maka akan semakin menginfakkan, bersegera untuk mendapatkan kebajikan dari Allah Jalla Jalaluhu. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Mari mulai saat ini kita harus lebih jeli lagi ya dalam melihat apapun yang ada di dunia ini, baik itu yang kita lihat, yang kita rasakan. Kita harus yakin bahwa itu adalah semua dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, itu murni semuanya atas kehendak Allah. Jadi kita nisbatkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita dan menambahkan ketakwaan kepada kita,
sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan Allah akan memberikan tempat yang paling mulia untuk kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.